Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu berjudul Algoritma Backward Chaining. Saya Ika Nurwani akan membahas tentang pengertian backward chaining. Algoritma backward chaining adalah salah satu algoritma teknik penalaran yang digunakan dalam perancangan dan pembangunan sebuah sistem atau aplikasi pakar. Backward chaining adalah suatu alasan berkebalikan dengan hipotesis, di mana hipotesis dihasilkan setelah mengumpulkan fakta-fakta yang sudah ada secara lengkap lalu diambil kesimpulannya dan hipotesinya, sedangkan backward chaining akan memperkirakan potensial kesimpulan yang mungkin terjadi atau terbukti karena adanya fakta yang mendukung hipotesis tersebut. Penalaran dari algoritma chaining dipengaruhi oleh 3 teknik penjaringan atau pencarian. Yang pertama itu ada teknik depth first search. Teknik tersebut merupakan teknik penelusuran data pada titik-titik secara tegak lurus dan sudah didefinisikan arahnya, misal di kiri atau kanan. Yang kedua itu ada teknik breadth first search, yaitu merupakan teknik penelusuran data pada setiap titik yang berada pada satu level atau pada tingkat sebelumnya ke tingkat yang berada di bawahnya. Yang ketiga itu ada teknik burst first search, yaitu teknik dari namanya saja kita sudah bisa mengira bahwa ini adalah sebuah teknik penelusuran yang sangat baik. BFS teknik merupakan terbaik penelusuran data yang menjadikan elemen atau unsur pengetahuan sebagai tolak ukur untuk melakukan penelusuran ke titik-titik di mana solusi yang tepat berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu akan membahas langkah-langkah algoritma backward chaining. Yang pertama yaitu dimulai dengan tujuan goal yang diverifikasi apakah bernilai true atau false. Kedua, kemudian melihat rule yang mempunyai goal tersebut pada bagian konklusinya. Kemudian ketiga yaitu mengecek pada premis dari rule tersebut untuk menguji apakah rule tersebut terpenuhi atau bernilai true. Dan keempat, proses tersebut berlanjut sampai semua kemungkinan yang ada telah diperiksa atau sampai rule inisial yang diperiksa dan goal telah terpenuhi. Kelima, jika goal terbukti false, maka goal berikutnya yang akan dicoba. Keenam atau terakhir yaitu dimulai dari daftar tujuan dan bergerak ke belakang dari konsekuen ke antecedent untuk melihat data yang mendukung konsekuen. Sebagai contoh, akan diuraikan sebagai berikut jika suatu masalah mempunyai sederetan kaidah seperti berikut. R1, A, N, C, dan E. R2, I, F, D, N, C, dan F. R3, I, F, B, N, E, dan F. R4, I, F, B, dan C. R5, I, F, dan G. Fakta yang diketahui adalah A dan B bernilai benar atau true. Proses penalaran yang akan dilakukan adalah pertama atau langkah pertama, berdasarkan R5, jika F bernilai benar, maka G bernilai benar. Maka kita akan menelusuri aturan yang terdapat variabel F, yaitu R2 dan R3. Langkah kedua, pada aturan R2, kita tidak mengetahui nilai kebenaran D, karena tidak disebutkan pada fakta yang diketahui dan juga tidak ada rule lain selain rule itu sendiri untuk mengetahui nilai kebenaran D. Maka selanjutnya kita akan mengevaluasi R3. Langkah ketiga, pada aturan R3 dapat diketahui sesuai dengan fakta acuan bahwa B bernilai benar, maka kita akan menelusuri aturan yang terdapat variabel E, yaitu R1. Langkah keempat, berdasarkan R1, maka dapat diketahui bahwa A
adalah bernilai benar, maka selanjutnya kita akan menelusuri aturan yang terdapat variabel C, yaitu R4. Dan terakhir yaitu langkah kelima, berdasarkan R4, maka dapat diketahui bahwa C bernilai benar karena B bernilai benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila Bustamin. Di sini akan menjelaskan contoh kasus dan proses penyelesaian menggunakan algoritma backward chaining. Di sini ada contoh sederhana, yaitu kita disuruh untuk menentukan warna binatang bernama Tweety, di mana data awalnya adalah Tweety terbang dan bernyanyi. Data awal di sini merupakan fakta yang ada. Kemudian kita diberi 4 rules atau aturan. Yang pertama itu, if X melompat dan memakan serangga, maka X adalah katak. Yang kedua, if X terbang dan bernyanyi, maka X adalah burung kenari. Yang ketiga, if X adalah katak, maka X berwarna hijau. Dan yang terakhir, if X adalah burung kenari, maka X berwarna kuning. Karena kita menggunakan algoritma backward chaining, maka prosesnya kita mulai dari belakang atau berdasarkan tujuan awal kita, yaitu untuk menentukan warna binatang. Jadi kita mulai dari rules terakhir, yaitu 4 dan 3. Karena pada rules 4 dan 3 ini ada tujuan kita, yaitu warna hijau dan warna kuning. Setelah itu kita ambil pernyataan yang awalnya ini, if X adalah katak, pada rules 3 dan 4 kita masukkan ke dalam daftar tujuan. Lalu setelah itu kita lihat lagi pada rules pertama dan kedua, dan kita cocokkan. Ternyata ini konsekuennya, atau yang tulisan maka X adalah kataknya, maka X adalah burung kenarinya, ini cocok dengan pernyataan yang sudah kita tambahkan ke dalam daftar tujuan sebelumnya, yaitu yang ada dari rules 3 dan 4. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa burung kenari ini terbang dan bernyanyi, dan katak ini melompat dan memakan serangga. Kemudian kita kembali lagi ke data awal atau fakta yang ada, di mana si Tweety ini dia terbang dan bernyanyi, dan berdasarkan fakta yang sudah kita temukan sebelumnya itu, yang bisa terbang dan bernyanyi itu si burung kenari. Jadi kita bisa tahu bahwa si Tweety ini adalah burung kenari, dan burung kenari ini berwarna kuning, sehingga kita sudah tujuan kita untuk menentukan warna binatang bernama Tweety ini sudah tercapai, yaitu warna kuning. Kemudian ada cara lain yang menurut saya lebih gampang. Di sini kita membagi pernyataan yang sebelumnya itu ke dalam variabel-variabel. Di sini saya sudah bagi, yaitu yang variabel A itu terbang, B bernyanyi, C melompat, dan seterusnya. Kemudian saya singkat rulesnya dari yang sebelumnya itu merupakan pernyataan menjadi seperti ini: C, D, E, A, B, E berdasarkan variabelnya. Setelah itu prosesnya itu pertama kita menulis data awalnya atau fakta yang ada dari soalnya, itu A dan B bernilai betul atau dia merupakan fakta, yaitu dia terbang dan bernyanyi. Kemudian kita mulai pencariannya berdasarkan rules dari belakang, yaitu kita menentukan dari variabel H. Kita lihat di sini, variabel H ini dibentuk dari F. Kita bisa mendapatkan H dari F, jadi kita tulis lagi F. Kita cari lagi di F, mana F? F itu ada di rules kedua. Setelah itu kita lihat rules kedua ini, si F ini terbentuk dari A dan B, dan A dan B ini itu sudah ada pada fakta, pada data awal kita. Jadi si F ini kita pindahkan ke dalam faktanya, jadi F ini menjadi fakta. Setelah itu kita coret, jadi kita ke belakang lagi ke variabel H. H ini kan terbentuk dari F. F juga sudah ada dalam fakta atau data awal kita, jadi H juga jadi fakta. Nah, si F ini kan burung kenari, si H ini berwarna kuning, jadi kita bisa mendapat kesimpulan bahwa burung kenari berwarna kuning, seperti itu. Mohon maaf jika penjelasan saya agak nggak jelas. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.